Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi dengan saya Cantika Widya Prisa. Sekarang kita sudah berada di bab 24, yaitu web server Apache. Oke, berikut adalah materi yang akan kita pelajari pada bab kali ini. Nah, di sini ada install Apache web server, kemudian konfigurasi basic web server, konsep virtual host, konsep port based virtual host, pengujian domain based virtual host, membuat subdomain, konfigurasi domain based virtual host, kemudian pengujian port based virtual host. Oke, sekarang kita langsung saja ke materi yang pertama, yaitu install Apache web server. Nah, sebelumnya itu kita telah mengkonfigurasi server 1 Debian dan juga server 2 Ubuntu. Jadi kita hanya fokus terhadap dua server ini, sedangkan kita belum melakukan konfigurasi apapun pada web server. Nah, pada kali ini kita akan mengkonfigurasi web server ini sebagai nantinya Apache ya teman-teman. Nah, di sini kita langsung saja untuk ke Ubuntu desktop. Oke, di sini pada klien Ubuntu kita akan SSH ke server 3 Debian. Di sini SSH Cantika 10.10.10.7 -p 2215. Oke, di sini kita enter, masukkan passwordnya. Oke, di sini kita sudah masuk di server 3 Debian. Di sini kita akan masuk ke root terlebih dahulu. Lalu kita akan install Apache 2. Di sini apt install Apache 2. Oke, di sini kita sudah berhasil untuk menginstal Apache 2. Nah, untuk penginstalan Apache 2 itu sama seperti penginstalan sebelumnya, yaitu nantinya ada pilihan Y or No. Teman-teman pilih Y saja, kemudian enter, dan penginstalan akan selesai. Nah, sebelum melakukan konfigurasi Apache 2 itu di sini pada klien Ubuntu supaya bisa di cantika.com. Nah, cantika.com ini adalah domain saya, teman-teman. Nah, di sini dipastikan dia menjawab IP address dari cantika.com. Oke, di sini kita pergi ke server 3 Debian lagi. Di sini dipastikan Apache 2-nya sudah berjalan. Di sini kita bisa cek systemctl status Apache 2. Kita enter. Oke, di sini untuk Apache 2-nya sudah running ya, teman-teman, sudah aktif. Nah, di sini kita Ctrl C. Kemudian untuk mengeceknya lagi di Firefox, di sini kita akan coba untuk memasukkan domain name-nya di Firefox. Di sini kita ketikkan saja domain name yang kita buat. Di sini saya cantika.com. Kemudian enter. Oke, ini adalah tampilan default dari Apache 2 ya, teman-teman. Nah, nantinya kita akan melakukan sebuah konfigurasi lagi supaya bisa merubah tampilan ini. Jadi nanti tampilannya tidak seperti ini lagi ya, teman-teman, karena ini adalah memang tampilan default dari Apache 2. Oke, teman-teman, sekarang kita akan konfigurasi basic web server. Nah, jadi di sini kita akan konfigurasi untuk mengubah tampilan default dari web server ini. Jadi nantinya itu tampilannya tidak seperti ini lagi ya, teman-teman. Nah, di sini langsung saja kita akan masuk ke ini cd/etc/apache 2. Ini kita enter. Nah, di sini ada file yang bisa kita konfigurasi. Di sini sets available. Nah, saya akan menunjukkan isi dari sites available. Jadi di dalam sites available itu terdapat file-file yang dapat kita konfigurasi. Nah, di sini kita coba ls sites available. Kemudian kita enter. Oke, di sini terdapat dua file. Yang pertama ada 00default.conf, kemudian ada default sslconf. Nah, jadi untuk 00default.conf itu merupakan
web server yang berbasis HTTP. Nah, sedangkan untuk default SSL conf itu merupakan web server yang berbasis HTTPS. Nah, sekarang kita akan konfigurasi web yang berbasis HTTP terlebih dahulu. Oke teman-teman, di sini kita akan mencoba untuk mengkonfigurasi 00 default.conf. Nah, di sini nano sites available, kemudian 000 default.conf. Oke, di sini terdapat berbagai konfigurasi. Nah, ini maksud dari bintang itu adalah semua IP bisa mengakses web tersebut. Kemudian di sini untuk 80 itu ketika teman-teman menggunakan web server berbasis HTTP. Itu pastinya secara default memiliki port 80. Nah, di sini kita akan merubah untuk server adminnya. Di sini kita ubah menjadi admin. Kemudian di sini menggunakan nama saya sendiri yaitu cantika.com. Jadi nantinya ini akan digunakan sebagai emailnya ya teman-teman. Kemudian untuk dokumen rootnya kita biarkan saja untuk sementara. Kemudian ini kita Ctrl X, Y, Enter. Lalu ini kita exit. Nah, di sini kita akan coba ls var www kemudian html. Kita enter. Nah, di sini terdapat index.html. Nah, di dalam index.html itu merupakan codingan dari tampilan default ini. Ini kita akan coba untuk nano index.html. Index.html. Kita enter. Nah, di sini ini adalah codingan dari tampilan default Apache 2 ini ya teman-teman. Nah, di sini kita akan merubah tampilannya supaya tidak default lagi ya teman-teman. Oke, ini kita Ctrl X. Oke teman-teman, di sini kita akan masuk ke root terlebih dahulu. Nah, di sini pertama-tama kita akan merubah penamaan ini var www.html index.html supaya kita bisa membuat file baru. Nah, di sini kita ketik mv kemudian var www kemudian html kemudian index.html menjadi var www html index.html bug. Ini kita enter. Nah, kemudian di sini kita akan membuat file baru. Jadi yang ini ya teman-teman. Di sini watch. Kemudian ini kita enter. Oke, kemudian di sini kita akan masuk ke var www.html. Di sini cd kemudian var www.html. Kemudian ini kita enter. Nah, kemudian di sini kita akan edit index.html-nya. Ini kita ls terlebih dahulu. Di sini sudah terdapat dua file ya teman-teman. Jadi ini untuk index.html bug itu merupakan codingan dari tampilan default ini. Nah, sedangkan untuk index.html belum kita konfigurasi sama sekali. Sekarang kita akan konfigurasi index.html. Jadi sekarang kita nano index.html. Ini kita enter. Nah, di sini kita tulis ini H1, kemudian di sini untuk teksnya optional ya teman-teman. Nah, jika saya ini welcome to Cantika website. Kemudian ini kita tutup. Nah, lalu ini kita Ctrl X, Y, enter. Kemudian sistem CTL restart Apache 2. Oke, di sini sudah. Kemudian kita akan pergi ke Firefox lagi. Apakah tampilan ini sudah berubah?
Oke, di sini untuk tampilannya sudah berubah menjadi Welcome to Cantika website. Jadi di sini kita sudah berhasil untuk melakukan konfigurasi web server ya teman-teman. Oke, di sini kita akan membahas konsep dari virtual host. Jadi virtual host itu digunakan untuk membuat beberapa tampilan pada suatu website. Jadi di sini misalnya, oke, ini hanya terdapat satu tampilan website, yaitu hanya Welcome to Cantika website. Nah, dengan virtual host kita bisa membuat beberapa tampilan. Jadi seolah-olah kita menggunakan beberapa web server, padahal kita hanya menggunakan satu web server saja. Nah, jadi nantinya kita akan konfigurasi supaya nantinya ini Welcome to Cantika website, kemudian nanti ada yang kedua sales, kemudian yang ketiga admin. Oke teman-teman, sekarang kita akan konfigurasi virtual host. Nah, untuk konfigurasi virtual host itu terdapat dua cara. Yang pertama yaitu dengan port, yang kedua yaitu dengan subdomain. Nah, di sini bisa saya contohkan. Nah, di sini apabila kita mengkonfigurasi virtual host dengan menggunakan port, itu ketika kita ingin mengeceknya atau mengujinya, yaitu kita ketikkan ini cantika.com atau domain name-nya milik teman-teman, kemudian kita masukkan portnya yaitu cantika.com titik misalnya 81, kemudian cantika.com, kemudian ini 82 dan seterusnya. Nah, sedangkan apabila kita menggunakan konfigurasi yang subdomain, itu kita tinggal misalnya ada perusahaan yang meminta kita untuk membuatkan tampilan web server, sales dan admin. Di sini kita tinggal sales.cantika.com. Jadi tidak perlu menuliskan portnya. Lalu ini admin.cantika.com. Jadi seperti inilah perbedaan dari kedua cara tersebut. Dari port itu kita menggunakan port, kemudian untuk subdomain jadi kita menggunakan yang tadi sudah saya contohkan ya teman-teman. Oke, sekarang kita langsung saja untuk konfigurasinya. Nah, di sini kita akan masuk ke etc apc terlebih dahulu. Ini kita akan masuk ke root terlebih dahulu. Di sini sudah di ACC ya teman-teman. Kemudian di sini cd etc apache 2. Oke, kemudian ini kita les. Di sini kita akan masuk ke sites available. Jadi di sini cd sites available. Kemudian ini kita enter. Nah, lalu ini kita ls. Nah, di sini terdapat 00default.conf. Nah, ini adalah file yang akan kita konfigurasi sekarang ya teman-teman. Jadi di sini seperti tadi saya sudah merumpamakan apabila ada perusahaan yang meminta untuk membuat tampilan web dengan sales dan juga admin, itu kita akan copy terlebih dahulu 00default.conf-nya ke sales dan juga admin. Nah, di sini kita langsung saja ketikkan cp 000default.conf ke sales.conf. Oke, ini sudah. Lalu kita juga akan copy ini menjadi admin.conf. Oke. Nah, ini sudah. Kemudian kita akan konfigurasi yang pertama-tama sales.conf terlebih dahulu. Ini nano sales.conf. Oke, di sini untuk sales.conf itu kita ubah portnya menjadi 81. Lalu untuk dokumen rootnya kita ubah di sini menjadi var www.html/sales.
Kemudian kita Ctrl X, Y, Enter. Lalu kita juga akan lakukan konfigurasi pada admin.conf. Nah, kemudian di sini untuk file admin.conf itu kita ubah menjadi portnya itu menjadi 82. Lalu untuk dokumen rootnya kita ubah menjadi var www.html/admin. Nah, untuk directory admin dan sales yang tadi sudah kita konfigurasi tentunya itu belum kita buat ya teman-teman, jadi nanti kita akan membuatnya. Oke, ini kita Ctrl X, Y, Enter. Nah, setelah ini kita akan ls. Oke, di sini sudah terdapat file admin.conf dan juga sales.conf. Nah, di sini kita akan systemctl restart apache 2 untuk mengecek apakah ada kesalahan ketika kita konfigurasi. Di sini systemctl restart apache 2. Kita enter. Oke, di sini tidak ada kesalahan konfigurasi. Nah, ini kita sudah selesai untuk konfigurasi admin.conf dan sales.conf, tetapi kita belum mengaktifkannya. Nah, bagaimana cara mengaktifkannya? Ini kita cd titik-titik, kemudian kita ls. Nah, untuk mengaktifkannya, di sini terdapat dua file yaitu sites available dan sites enable. Nah, untuk mengaktifkannya itu kita gunakan sites enable. Di sini kita akan coba ls sites enable. Nah, di sini pada sites enable itu hanya ada 00default.conf saja. Jadi yang sudah aktif itu hanya 00default.conf. Untuk admin.conf dan sales.conf itu belum aktif karena belum masuk di sites enable. Nah, bagaimana cara mengaktifkannya? Kita bisa menggunakan perintah ini ln kemudian /etc/apache 2, kemudian di sini sites available, kemudian di sini nama filenya yaitu ini admin.conf. Kita aktifkan ke /etc/apache 2, kemudian sites enable, kemudian di sini admin.conf. Oke, lalu kita juga akan lakukan yang sama untuk sales.conf. Di sini kita tinggal ubah ini sales.conf, ini juga sales.conf. Kemudian ini kita enter. Oke, kemudian kita ls lagi, ls enable. Oke, di sini untuk admin.conf dan sales.conf sudah tertambahkan di sites enable. Jadi ini untuk admin dan sales itu sudah aktif. Nah, sekarang ini kita cd terlebih dahulu, cd titik-titik. Nah, di sini kita akan masuk ke cd var www.html. Kita enter. Nah, di sini kita ls. Nah, di sini hanya terdapat indeks HTML, di mana indeks HTML itu merupakan file yang tampilannya ini ya teman-teman, welcome to Cantika website. Nah, sekarang kita akan membuat sales.conf supaya ada tampilan sales dan juga admin. Nah, bagaimana caranya? Sekarang kita akan membuat directory terlebih dahulu di dalam var www.html. Di sini mkdir sales. Lalu di sini juga mkdir admin. Kita ls. Oke, di sini sudah terdapat admin dan sales. Nah, kemudian di sini kita akan konfigurasi satu persatu ya teman-teman. Di sini nano admin, kemudian size index HTML.
Kita enter. Oke. Di sini kita tambahkan konfigurasi. Ini H1, kemudian welcome to admin website. Ini kita tutup. Lalu di sini kita Ctrl X, Y, enter. Lalu kita akan lakukan yang sama kepada sales ya teman-teman. Nah, di sini sama perintahnya. Ini welcome to sales website. Ini kita tutup. Kemudian kita akan restart Apache 2-nya. Oke, di sini kita sudah mengkonfigurasi virtual host dengan menggunakan port. Kemudian kita juga sudah menambahkan tampilan website, admin, dan sales. Oke teman-teman, sekarang kita akan pengujian port based virtual host. Nah, sebelumnya kita telah mengkonfigurasi port based virtual host. Di sini kita akan mengujinya. Di sini kita coba cantika.com. Kemudian portnya misalnya 81. Jadi kita sebelumnya itu telah mengkonfigurasi untuk yang sales portnya 81 dan admin itu 82. Nah, di sini kita coba. Oke teman-teman, dapat diperhatikan di sini tidak bisa ya teman-teman. Nah, mengapa? Itu dikarenakan ini kita pergi ke terminal. Di sini kita cd, kemudian kita masuk ke etc Apache 2. Nah, di sini bisa kita cek lsoft, kemudian min p besar, min n, min i. Kita enter. Oke, di sini bisa teman-teman perhatikan bahwa untuk yang Apache 2 ini itu semua portnya masih 80. Jadi, oleh karena itu kita belum bisa mengakses dengan menggunakan port 81 maupun 82. Nah, bagaimana caranya supaya kita bisa mengakses? Sekarang kita akan konfigurasi. Di sini kita cd terlebih dahulu. Ini kita bisa langsung masukkan perintah nano etc apache 2. Kemudian status available. Kemudian di sini pertama-tama kita akan konfigurasi yang sales terlebih dahulu. sales.com. Nah, di sini yang paling atas kita tambahkan komen distance 81. Ini kita Ctrl X, Y, enter. Kemudian kita lakukan yang sama pada admin. Di sini kita tambahkan juga distance 82. Kemudian kita Ctrl X, Y, enter. Lalu kita systemctl restart Apache 2. Kita enter. Oke, kemudian kita cek lagi. Nah, di sini pada Apache 2 sudah berubah portnya menjadi 808182. Nah, sekarang kita akan coba cek lagi. Oke teman-teman, dikarenakan kita telah menambahkan konfigurasi listen kemudian portnya, di sini kita akan coba untuk uji lagi ya teman-teman. Nah, di sini kita akan coba cek yang port 81. Oke, di sini kita sudah berhasil untuk mengakses dengan port 81. Kemudian kita akan coba juga untuk yang port 82.
kita enter. Oke, di sini juga kita sudah berhasil untuk mengakses port 82. Nah, untuk yang welcome to cantika.com itu merupakan port default. Jadi di sini kita tinggal cantika.com saja. Oke, di sini juga sudah bisa diakses. Jadi di sini kita sudah bisa mengakses website dengan menggunakan port. Oke teman-teman, jadi sekarang kita akan konfigurasi subdomain. Nah, nantinya dengan menggunakan subdomain ini, ketika kita ingin mengakses sales maupun admin, itu tinggal sales.cantika.com maupun admin.cantika.com. Nah, sekarang saya akan SSH terlebih dahulu. SSH server 1 Debian, dikarenakan server 1 Debian itu berperan sebagai masternya. Jadi kita melakukan konfigurasinya di server 1 Debian. Oke, di sini SSH Cantika. Yes. Oke, ini sudah. Sekarang kita akan masuk ke root terlebih dahulu. Oke, ini kita clear. Nah, di sini kita akan konfigurasi pada DB Cantika. Jadi ini kita akan masuk ke /etc/bin. Lalu di sini kita nano DB Cantika. Nah, di sini di bawah www kita tambahkan sales, kemudian in cname. Ini sama ya teman-teman untuk domainnya, yaitu cantika.com. Lalu ini admin, in, kemudian cname cantika.com. Oke, ini sudah. Kemudian kita Ctrl X Y enter. Kemudian di sini kita akan systemctl restart bind 9. Oke, di sini semua konfigurasi yang telah kita lakukan sudah benar ya teman-teman. Oke, kemudian di sini kita akan cek pada klien Ubuntu. Di sini di sales.cantika.com. Oke, di sini sudah bisa. Di sini menunjukkan bahwa sales.cantika.com itu adalah IP-nya adalah 10.10.10.7 dan kemudian untuk domain name-nya adalah cantika.com. Nah, sekarang kita akan coba juga untuk yang admin. Ini kita enter. Oke, di sini untuk admin juga di sini menunjukkan bahwa IP admin.cantika.com itu adalah 10.10.10.7 dan kemudian domain name-nya adalah cantika.com. Jadi di sini kita sudah berhasil dengan konfigurasi subdomain. Oke teman-teman, jadi sekarang kita akan konfigurasi domain based virtual host. Nah, di sini kita akan pergi ke klien Ubuntu. Di sini kita berada di server 3 Debian ya teman-teman. Nah, untuk melakukan konfigurasi domain based virtual host itu kita akan menghapus listen terlebih dahulu yang sebelumnya telah kita konfigurasi untuk port base. Nah, di sini kita akan masuk ke Apache 2 terlebih dahulu. Kemudian di sini kita akan masuk ke available terlebih dahulu. Nah, lalu di sini kita ls. Oke, ini kita akan sekarang kita akan mengubah konfigurasinya pada sales.conf, kemudian admin.conf dan 00 default. Ini yang pertama-tama kita akan konfigurasi yang sales.conf. Ini nano sales.conf. Nah, di sini listen 81-nya kita hapus. Kemudian di sini untuk portnya kita jadikan 80 lagi ya teman-teman.
Lalu ini server name. Ini server name kita ubah menjadi sales.cantika.com. Jadi nantinya saat pengujian itu kita tinggal ketik saja sales.cantika.com, nantinya akan otomatis terakses. Ini kemudian kita Ctrl X, Y, enter. Nah, di sini kita lakukan juga dengan admin.com. Ini kita hapus untuk listenya dan portnya juga kita ubah menjadi 80. Ini server name-nya kita ubah menjadi admin.cantika.com. Nah, nantinya admin.cantika.com akan diarahkan kemana? Nantinya admin.cantika.com itu akan diarahkan ke IP 10.10.10.7 oleh server 1 Debian. Jadi ini seperti yang ini ya teman-teman, pada di admin.cantika.com. Ini admin.cantika.com itu akan diarahkan ke IP 10.10.7. Begitu juga dengan sales. Ini sales.cantika.com itu diarahkan juga ke IP 10.10.7. Oke, kemudian di sini kita Ctrl X, Y, enter. Nah, lalu kita juga akan mengkonfigurasi 00 default. Nah, di sini pada 00 default itu kita bisa mengaksesnya dengan cantika.com maupun dengan www.cantika.com. Oke, kemudian ini kita Ctrl X, Y, enter. Lalu kita sistem CTL restart by 9. Oke, di sini tidak ada masalah pada konfigurasinya. Jadi kita sudah berhasil untuk konfigurasi domain base virtual host. Oke teman-teman, sekarang kita akan pengujian domain base virtual host. Jadi sebelumnya itu kita telah melakukan konfigurasi domain 3 ya teman-teman. Ada yang www, kemudian sales dan juga admin. Nah, sekarang yang pertama kita akan coba yang sales terlebih dahulu. Di sini cantika.com, kemudian /sales. Di sini kita akan cek. Oke, ini muncul welcome to sales website. Jadi kita berhasil untuk mengakses sales website. Kemudian di sini kita akan cek juga yang admin. Kita enter. Oke, di sini juga sudah berhasil welcome to admin website. Nah, sekarang yang terakhir kita akan coba yang www. Di sini kita akan cek www.cantika.com. Oke, di sini untuk www juga sudah bisa kita akses, yaitu welcome to Cantika website. Jadi kita sudah berhasil mengakses ketiga domain yang telah kita konfigurasi sebelumnya. Oke teman-teman, jadi mungkin cukup sampai di sini untuk video kali ini. Saya mohon maaf sebesar-besarnya apabila terdapat kesalahan dalam menjelaskan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah.